Tapi kalau kerugian negara tidak ada dan baru diproses, itu juga nggak boleh. Harus pasti dulu. Maka azasnya oleh mahkamah dinyatakan dua alat bukti itu adalah menjamin kepastian hukum dan kepastian hukum yang adil. Itu Mahkamah Konstitusi mengatakan begitu. Kepastian hukum yang adil itu apa? Pastinya adalah pasti harus ada kerugian keuangan negara dibuat oleh lembaga yang punya kompeten untuk itu, dan unsur pokok delik itu menjadi terpenuhi. Tapi kalau itu belum ada dan itu tidak ada kompetensi yang membuat, tadi Ali sudah sampaikan bahwa itu dibuat oleh siapa, jenisnya itu ada dalam pasal 184 KUHP, diperoleh secara sah. Nah, sahnya dokumen laporan pertanggungjawaban asli itu ada di mana? Kalau sudah selesai, itu adanya di BPK. Kalau kopian, boleh nggak? Dalam hukum pidana tidak boleh kopian. Karena kopian itu tidak bisa menjadi alat bukti, kecuali kalau dia sudah disahkan dalam proses hukum itu, bahwa aslinya sudah ditunjukkan, baru kopiannya dikopikan. Disahkan juga oleh yang bersangkutan ini. Kalau itu sudah disahkan, berarti sah, sesuai dengan aslinya. Tapi kalau itu hanya kopian saja, itu tidak boleh. Itu artinya produk audit berdasarkan kopian. Kopian itu tidak bisa menjadi alat bukti dalam perkara pidana. Nah, itulah menjadi masalahnya tadi, bahwa kalau dikatakan bahwa ya itu boleh karena itu telah formilnya ada dan seterusnya. Yang ada itu gimana? Yang ada harus dibuktikan, satu, dia adalah kerugian keuangan negara. Yang tadi mekanisme sudah saya jelaskan. Yang kedua adalah melawan hukum. Melawan hukumnya melawan hukum pidana, bukan melawan hukum administrasi, bukan melawan hukum perdata, bukan melawan hukum yang lain. Melawan hukum harus melawan hukum pidana. Jadi kalau misalnya tadi dibahas tentang bagaimana kalau itu kebijakan seorang menteri, kebijakan tidak masuk ranah hukum pidana, masuk ranah hukum administrasi. Kalau toh ingin menguji kebijakan, itu masuknya pada ruang PT UN, bukan di ruang pidana. Ini saya kira harus dimengerti dalam konteks ini. Jangan sampai yang kegaluan saya sampai hari ini sebagai ahli pidana adalah di bawah bendera namanya pemberantasan korupsi, tapi pemberantasan korupsi melakukan tabrak-tabrak hukum, itu yang nggak boleh. Maka saya keberatan dengan judul undang-undang itu. Kalau undang-undang itu judulnya pemberantasan korupsi, dia menempatkan hakim itu sebagai alat pemberantas korupsi. Ini salah besar dalam konteks negara Republik Indonesia, negara hukum Republik Indonesia. Sesuai dengan kekuasaan kehakiman di akun pasal 24, itu dikatakan pemegang kekuasaan kehakiman itu adalah merdeka dari kekuasaan manapun. Tidak boleh juga dibayang-bayangi dia adalah sebagai pemberantas korupsi, itu juga tidak boleh. Nah, inilah yang menurut saya, mudah-mudahan perjuangan saya berhasil untuk yang akan datang. Sesungguhnya pada saat RUKHP saya sudah berhasil sedikit gitu. Kami tarik semua tidak pidana korupsi masuk KUHP, supaya judulnya nggak boleh ada tidak pemberantasan, nggak boleh. Cukup aja tidak pidana korupsi, netral ya. Tapi karena ada pemberantasan, ini jaksa sebagai penuntut umum sebagai alat pemberantas korupsi, kemudian penyidik sebagai penyidikan itu juga pemberantas korupsi, bahkan hakim pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi sebagai alat pemberantas korupsi. Kalau saya katakan ini dosa konstitusional. Karena apa? Karena kekuasaan kehakiman adalah merdeka dari kekuasaan manapun, dia hanya di atasnya cuma satu, demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tidak boleh dia memberantas, membebaskan perkara korupsi, nggak takut dia, karena kami kan pemberantas korupsi, itu nggak boleh. Kalau sudah hakim memegang itu ya kewenangan itu dasarnya hukum, tidak boleh dia sebagai pemberantas korupsi. Kami tentang itu, sejak dulu kami menentangnya. Semua judul yang berantas-berantas itu dipindah aja dalam hukum administrasi, monggo, tapi jangan masuk dalam hukum pidana. Maka judulnya cukup tindak pidana korupsi. Demikian. Prof, berarti kejaksaan gagal membuktikan tindak pidana Pak Tom? Ya, kalau kita lihat bahwa unsur tindak pidana, unsur kerugian keuangan negara tidak terbukti, kalau menurut pendapat saya itu tidak ada tindak pidana korupsi. Selanjutnya, misal kalau pengadilan menolak gugatan pra peradilan Pak Tom, berarti apa pendapat Prof sebagai ahli pidana? Kadang-kadang seperti itu terjadi ya, kita berbasis pada ilmu pengetahuan hukum, yang satunya alat pemberantas korupsi tadi. Oh, ini perkara korupsi, nggak boleh berhenti sampai pada tahapan pra peradilan. Setumpuk kami punya dokumen seperti itu. Bahkan mau memutus bebas apa, itu nggak berani. Karena apa? Kami kan pemberantas korupsi. Nanti karir mereka habis. Ini tidak boleh semuanya seperti itu.
Jadi kalau itu didukung, habislah kita. Nggak usah ada pengadilan. Kasihkan aja jaksa sama jaksa saja. Karena apa yang dia omongkan jaksa, ya itulah. Selesai, putus jaksa sendiri. Karena kalau diserahkan pengadilan, dia takut juga. Karena kalau diputus bebas, dia bakal kena sanksinya. Ini pernah terjadi? Pernah terjadi. Karena pada saat itu ada seorang hakim. Hakim itu ada di pengadilan Jakarta Pusat pada saat itu. Mungkin kasusnya nggak perlu saya sebut ya. Itu dia memutus, putusannya onslah. Saya kalau nggak mau onslah, tapi saya lihatnya putusannya bebas. Onslah bebas itu beda-beda dikit ya, 11-12. Karena yang satu itu adalah memang tidak terbukti, yang satu terbukti, tapi bukan perbuatan masuk ranah hukum pidana. Jadi akhirnya apa? Itu dia dimasukkan dalam daftar, namanya daftar itu adalah calon hakim tinggi tipikor. Sudah masuk daftar yang diputus oleh Mahkamah Agung, 6 orang itu masuk daftar hakim itu, daftar adalah pengadilan tinggi tipikor, hakim pengadilan tinggi tipikor. Apa yang terjadi? Karena dikritik oleh, dia karena memutus tadi bebas itu, akhirnya dikritik oleh lembaga-lembaga anti korupsi itu. Dan akhirnya apa? Ini sekarang kecewanya saya luar biasa. Mahkamah Agung mencopot dia itu dari daftar dia hakim tipikor, calon hakim tipikor. Dicopot, padahal sudah ditunjuk dia sebagai hakim tipikor. Mengapa seperti ini? Kami cek. Saya nggak percaya dengan tindakan semena-mena seperti itu. Kami buka dokumennya, saya izinkan saya buka dokumen putusan pengadilan, diizinkan, saya buka, waktu singkat saya kesimpulkan, ternyata putusan dia benar. Tapi kritik yang disampaikan itu akhirnya membuat orang itu dicabut. Anda mau komplain? Ya, saya tidak. Itu urusan dia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Karena saya masih percaya pada Tuhan Yang Maha Esa. Ya sudah, tapi kalau Anda komplain, saya bantu untuk komplainnya itu agar supaya hukum ditegakkan secara benar. Gitu. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Karena mereka membebaskan perkara korupsi. Mereka tidak boleh jadi hakim korupsi karena pernah membebaskan perkara korupsi. Berarti kan karir dia dianggap berhenti sampai di situ. Menurut saya salah. Berarti kalau melihat pola yang sudah terjadi, kemungkinan besar pengadilan ini bakal ditolak. Saya nggak ngerti prediksinya, tapi kalau saya ditanya apakah ada bukti nggak, tidak ada buktinya. Oke. Ini mau tanya, ini kan kejadian mempersoalkan juga terkait penetapan tersangka Tom Lembong ini terkait pelanggaran Putusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 tahun 2004. Itu kan disebut yang bisa mengimpor gula kristal mentah itu hanya BUMN, tapi Pak Tom Lembong ini memberikan izin kepada PT AP inisialnya. Itu seperti apa? Ya, tadi sudah saya sebutkan, pidana itu dasarnya harus ada hukum, undang-undang maksud saya. Kalau itu peraturan menteri, peraturan presiden, atau peraturan PP, itu tidak boleh menjadi dasar hukum untuk memidana orang. Jadi kalau misalnya ada peraturan menteri itu levelnya adalah peraturan teknis, ya, non hukum, non undang-undang. Maka kalau melanggar non undang-undang diselesaikan berdasarkan hukum yang bersangkutan. Kalau itu masuk ranah hukum perdata, selesaikan pada perdata. Kalau itu masuk ranah hukum administrasi, selesaikan berdasarkan hukum administrasi. Jadi kalau itu dijadikan dasar hukum, menurut saya dasar hukumnya sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Satu perbuatan itu dapat dipidana apabila dimuat satu dalam undang-undang, yang kedua dalam perdata. Jadi kalau tidak ada ketentuan yang menyatakan orang bisa dihukum disebabkan karena melanggar PP, itu nggak boleh ada. Jadi semuanya, apalagi itu melanggar peraturan menteri, dihukum, tidak. Memang ada peraturan menteri yang itu bisa dipidana, bisa selagi peraturan menteri itu organik dengan pasal undang-undang yang dipidana. Contoh misalnya saja alat perlengkapan pengamanan keamanan berkendaraan, gitu. Diatur lebih lanjut dalam peraturan di dalam undang-undang lalu lintas, itu diatur dalam peraturan Menteri PUPR. Jadi kalau ada Menteri PUPR yang mengatur standar pengamanan, itu bisa dipidana. Karena apa? Dia adalah ada organik dari undang-undang lalu lintas. Jadi seperti itu. Kalau itu tidak ada, tidak bisa dihukum. Nah, kalau tadi ditanyakan terkait dengan peraturan menteri, ya peraturan menteri melanggar tidak bisa dihukum. Itu masuk ranah hukum administrasi. Kalau menteri biasa yang ngambil kebijakan juga tidak bisa dihukum. Demikian.
Dan itu saya tambahkan, kami sudah periksa ahli kaitan dengan itu. Kemarin kita hadirkan namanya Profesor Gede. Profesor Gede ini ahli hukum administrasi negara. Beliau menegaskan bahwa kebijakan tidak dapat dipidana. Dan hakim tidak boleh memeriksa perkara pidana terhadap kebijakan. Dia tegaskan kemarin dalam hal itu. Jadi seandainya pun peraturan Menteri Perdagangan itu terjadi pelanggaran, maka ini bukan ranah pidana, tapi ranahnya administrasi negara. Tapi itu pun masih bisa kita perdebatkan, kan di ahli yang lain kami jelaskan apakah Permendak yang kemarin itu yang dilakukan dengan surat menunjuk swasta itu melanggar aturan. Dijelaskan sama ahli kemarin, ahli Pak Antoni dan Pak Dwi Andreas tidak melanggar itu, karena kondisi pada waktu membutuhkan dilakukan itu sah. Ya, oke, cukup. Ada lagi Pak? Terakhir. Ini mengenai penunjukan kuasa hukum Pak Tom di awal-awal penetapan tersangka oleh Kejagung ini, Pak, kan Pak Tom menyinggung soal bingung dan tertekan nih, Pak. Nah, ini pihak Kejagung mempertanyakan soal tekanan yang dialami oleh Pak Tom. Nah, Kejagung ini menyatakan bahwa jika perlu pembuktian ini pihak Kejagung punya bukti CCTV yang bisa diungkap di persidangan. Maksudnya Pak? Pak Tom. Jadi seakan-akan Pak Tom tuh nggak tertekan gitu. Itu penjelasannya begini. Tertekan nggak tertekan itu bukan CCTV. Pada yang bersangkutan, kan itu hak pribadi, ya hak pribadi. Jadi sama dengan ini sore ini nanti harus ada Anda didampingi penasihat hukum. Bagaimana dia nggak ada HP, nggak ada apa-apa, suruh nyari penasihat hukum. Fair dia diberi kesempatan. Nah, bagaimana sore harus itu dia ada di dalam tahanan? Kalau ada kan cukup panggil istrinya, nanti apa, atau kalau malah tidak, pemeriksaan ditunda lah 3 hari yang akan datang. Kamu cari dulu penasihat hukum. Itu namanya fair dalam konteks pembunuhan hal ini. Jadi bukan formalitas ya. Kalau formalitas, ya kalau nggak salah kemarin juga sudah sempat saya dengar gitu. Kami kan suruh memilih ya, sebagai ahli saya suruh memilih. Lebih bagus memeriksa didampingi penasihat hukum atau tidak atau diperiksa tanpa didampingi penasihat hukum. Ya, saya suruh milih antara dua melanggar hukum kan saya nggak mau. Harus fair dong. Kalau misalnya begitu pemeriksaan ditunda karena belum memenuhi syarat dia untuk memilih penasihat hukum yang dipercaya. Kata-kata penasihat hukum itu syaratnya harus dipercaya. Jadi bukan karena ada atau tidak ada, harus bisa dipercaya oleh si terdakwa itu. Siapapun orangnya harus didampingi di situ. Ya. Jadi kalau ditunjuk itu hanya memungkinkan penunjukan itu syaratnya adalah orang itu tidak mampu untuk menghadirkan penasihat hukum. Nah kalau nggak mampu dibantu negara punya dana untuk membantu mereka yang tidak mampu untuk membayar penasihat hukum, padahal dia wajib untuk didampingi penasihat hukum. Nah, itu bisa dilakukan itu. Tapi kalau levelnya Pak Tommy Lembong ini nggak mampu. Menurut pendapat saya mampu kalau hanya membayar penasihat hukum. Yang kedua, apakah nggak punya kesempatan? Itu tergantung penyidik aja. Kalau penyidik fair begitu, kamu saya kasih kesempatan untuk nyari penasihat hukum. Berapa hari kamu bisa? Oh 2 hari, 2 hari kamu silakan dipinjamin HP dan sebagainya untuk mengundang penasihat hukum, nanti diperiksa di sini. Jadi menurut saya adalah itu bukan formalitas tapi harus materialitas. Artinya penegak hukum atau penasihat hukum yang ditunjuk harus mempunyai istilah bahasanya adalah tadi dipercaya oleh pihak terdakwa, ya, atau dipercaya oleh pihak pemohon untuk diberi surat kuasa. Saya kira begitu. Jadi kalau itu dilihat di CCTV agak sulit, tanyanya kepada yang bersangkutan pada saat itu posisinya apa, nanti akan fair gitu. Jadi kalau melihat CCTV saya kira nggak fair juga, karena itu urusannya pribadi, hak pribadi, nggak usah pakai CCTV. Saya kira begitu. Cukup ya, Pak Ari mau kembali lagi ke sidang ini, saya lihat approach the bench lagi, ketemu hakim lagi, saya nggak tahu apa yang terjadi. Terima kasih teman-teman. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Ari.